Dewe Nabi khusus ayat kursi aku jupuk min kanzil arsy. Jadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum nggih menurut Allah Mahfud. Tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudange napa? Arsy-nya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, Gus bukankah semua itu dawai Allah? Ya betul semua dawai Allah. Tapi tetap ada dawai Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, itu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Itu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalamu. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat fankihu ma tobalakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan yo ora lucu misalnya wiridan ning tahlilan fankihu ma tobalakum minan terus lucu to. Tahlilan kok ngono ku piye ngono. Aneh-aneh. Mbok yo mikir to. Senengane mbantah. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhanane angel bocah ngono. Dadi kene ku sing wis ngaji mulai bayi. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya wakulu wasrobu, kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil terus wakulu wasrobu. Ya lucu tuh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek gue ngaji tahunan gak ada perkembangan. Habis gue rame-rame dunia apa? Gue rame-rame apa? Dunia. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh, setan setruk tenang. Paham itu? Mulai setannya tangin, tenang ya Rafa. Waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Quran spesial, tapi tradisinya ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru. Wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga semenang. Nabi maca ayat kursi, sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial. Coba saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten kaya niku apa-apa mosok eling pangeran nek pendak apa ngono aneh-aneh. Oh tahlil kok dikritik ya keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi ya mbok kritik. Tapi ora dikritik ya perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le. Dul eling ya eling ngono iki cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten mboten. Lah ya eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Ngene ben ana sing tetep kritik, ben seimbang dunya iku ben seimbang. Apa? Balance bukan sing kritik. Kalau bolak-balik ketemu sing kritik tahlil, nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada ya, harus menengahi sebenarnya ketemu pangeran. Sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah yang jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita tahu eling aku, nanti Gusti nak wonten undangan. Terkara bocah kok eling kiai, eling pangerane kok bedak napa? Nah, misalnya kayak kundangan, orang kundangan blas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, nggak cocokan ae, ora usah debat saiki, nggak apa.
Cocokan. Tapi nak cocokan mbek aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning ijene mahsyar aku ning swarga. Ora ketemu. Aku ketemu ning swarga nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya. Jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa? Ayat itu menjadi spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati disalib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, di. Kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus sempurna. Lu kan mau ayat kursi sempurna. Bejani Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Wah, baru dimaterekno. Kasih hati apa nak maca ayat kursi? Kasih hati mbahmu no. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro ning rumah sakit itu, oksigennya larang ngono. Padahal kowe nak ra loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi tidak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis saune-unemu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa tapi. Kulo nu seneng mbek guyone kiai-kiai ini. Pancen ora ana wong pinter guyon kaya kiai. Wis kulo winekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluargane Lek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Seneng. Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang saya bawa korek. Sing kiai niku maksude iku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokoknya mati karek Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirane
Setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kalau niku bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah dadi kula niku di grup kata lah. Kiai-kiai sing seneng guyon, sing sering. Mergo kula kuwatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mulane kula seneng ana kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat. Itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan ya bagus. Wis penting ikhlas. Wis syaratnya kabeh iku penting nopo? Ikhlas sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing nopo? Ikhlas. Ya jadi terus disebutno lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot, tapi berhubung alam raya ini milik Allah kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gamane iso turu. Terus man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik, nasibnya kurang baik. Hanya ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene, ra paham mbek ngantuk, bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela dikusembela sing bener wis takok provokator kowe. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok wong tuane karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali. Main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala. Karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kajian Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat Musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasr. Nah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat Hasr ning juz pira wae kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suti law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak terusnya terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awalil hasr. Ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum saat rusik serang rapal. Akhirnya ya itu tadi. Terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah Khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima terus wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu wah keren. Terus wala ya'udu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngurmat srengenge. Sampeyan ngurmat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku apa ngurmat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN lho kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno.
Enggak gak tau mikir ngono, jen rawali yo. Lah seringnya misalnya error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dul.